Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santriku semua. Alhamdulillah, pada pembelajaran TIK kita sudah mencapai pembelajaran keempat atau bab 4 tentang bahasa pemrograman. Setelah sebelumnya kita di pertemuan terakhir ya, kita membahas tentang hubungan bilangan biner dan juga bahasa pemrograman. Yang kemarin juga dibahas tentang contoh-contohnya ya, mulai dari PHP, Python, JavaScript dan sebagainya. Hari ini kita akan bahas secara lebih detail tentang bahasa pemrograman ya. Nah, di bab 4 kita tentunya akan belajar bahasa pemrograman yang nanti ya, tujuannya adalah untuk membuat suatu permainan ya, membuat suatu permainan dengan menggunakan bahasa pemrograman ini ya. Bagaimana atau cara membuat permainan itu atau game ya, tentunya kalian pasti suka kan ya, bermain game. Nah, jadi game itu adalah salah satu contoh perangkat lunak ya. Seperti halnya perangkat lunak lain ya, game juga dibuat melalui proses pemrograman ya. Nah, game dibuat oleh seorang programmer ya. Jadi game itu adalah program yang orang yang membuatnya disebut programmer. Nah, untuk dapat melakukan pemrograman, seorang programmer harus memahami bahasa pemrograman. Ya, apa sih itu bahasa pemrograman? Nanti kita bahas di sini ya. Nah, bahasa pemrograman digunakan untuk menulis sebuah program. Ya, ada banyak bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, Python, C, C++ dan lain sebagainya ya. Nah, di bab 4 ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman dulu ya. Jadi bahasa pemrograman itu terbagi atau dibedakan menjadi dua jenis ya. Di sini ada bahasa pemrograman tekstual dan yang kedua adalah bahasa pemrograman visual. Contohnya ini ya, untuk bahasa pemrograman tekstual, contohnya adalah JavaScript, PHP, Ruby, Python dan sebagainya. Kemudian untuk contoh bahasa pemrograman visual, contohnya adalah Scratch dan Kodu. Nah, kalau bahasa pemrograman tekstual ini ditulis secara manual, jadi kita harus ngetik ya. Kalau yang bahasa pemrograman visual ini kita hanya memasukkan perintah yang sudah tersedia pada aplikasi tertentu ya, ketika kita ingin membuat pemrograman. Contohnya adalah ini, penyedia bahasa pemrograman visual adalah Scratch dan Kodu. Nah, diharapkan kita nantinya dapat mengidentifikasi bahasa pemrograman, kemudian mengidentifikasi cara kerja bahasa pemrograman visual, kemudian ini ya, mendiskusikan jenis bahasa pemrograman visual, dan yang terakhir adalah menulis program sederhana dengan bahasa pemrograman visual atau membuat permainan sederhana ya. Nah, di sini jenis bahasa pemrograman. Komputer berfungsi untuk melakukan tugas yang diberikan oleh pengguna. Komputer memerlukan program agar dapat berkomunikasi dengan pengguna. Program adalah kumpulan perintah yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu.
program yang ada di komputer dibuat oleh seorang programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi program itu dibuat oleh seorang programmer menggunakan bahasa pemrograman. Sama seperti halnya bahasa manusia, setiap bahasa pemrograman memiliki kosakata dan tata bahasanya sendiri. Ini pengertiannya ya. Bahasa pemrograman adalah serangkaian kata dan simbol yang memungkinkan pengguna memberikan perintah ke komputer. Nah, ini dia ya. Ini adalah langkah-langkah pembuatan program, seperti program aplikasi-aplikasi yang sering kalian temukan itu ya. Jadi yang pertama itu adalah menulis algoritma. Apa sih itu algoritma? Kalau dalam istilah matematika dan ilmu komputer ya, algoritma itu merupakan langkah-langkah atau prosedur langkah demi langkah untuk penghitungan. Jadi langkah-langkahnya itu adalah algoritma ini. Kemudian setelah kita prosedur dan langkah-langkahnya kita buat, kemudian kita menyusun kode dengan bahasa pemrograman ya. Jadi kita buat dulu di sini ya langkah-langkahnya, prosedurnya, kemudian kita susun ya menggunakan bahasa pemrograman, kemudian kita terjemahkan menggunakan menggunakan kompilator ya. Jadi program untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa mesin itu disebut kompilator. Kalau proses penerjemahan bahasa pemrograman ke bahasa mesin disebut kompilasi ya. Setelah dikompilasi, kemudian tentunya ini dikompilasi ke bahasa mesin, yaitu bahasa yang hanya dimengerti oleh komputer atau bahasa komputer ya. Setelah diterjemahkan ke bahasa mesin, komputer akan memahami dan menjalankan perintah ya. Ini ya, bahasa pemrograman ada dua. Yang pertama adalah tekstual dan yang kedua adalah visual. Untuk yang tekstual adalah bahasa pemrograman berupa teks atau tulisan ya. Jadi kode program diketik secara manual menggunakan tata bahasa pemrograman. Contohnya ini ya sudah kita bahas sebelumnya, ada Ruby, Python, JavaScript dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemrograman visual. Adalah bahasa pemrograman berupa elemen grafis atau gambar. Pada pemrograman visual, bagian-bagian dari program ditampilkan dengan gambar-gambar. Tentunya pemrograman visual ini lebih mudah dilakukan sehingga cocok untuk belajar pemrograman. Contoh bahasa pemrograman visual adalah Scratch dan Kodu ya tadi. Nah, ini perbandingan dari bahasa pemrograman tekstual dan visual. Nah, ini ya, kalau bahasa pemrograman tekstual itu kita tulis manual ya, menggunakan bahasa pemrograman apa tadi, JavaScript, PHP, Python ya, kita ketik manual tulisan ini, kita ketik satu persatu menggunakan keyboard. Tapi kalau bahasa visual ya, ini ya contohnya, kode program dibuat dengan cara menyusun balok-balok perintah yang sudah tersedia. Jadi kode programnya itu sudah tersedia, jadi kita tinggal memasukkan perintah-perintah yang ada ya. Perintah yang kita inginkan kita masukkan ya, seperti itu. Contohnya ini adalah move forward, maju ke depan, kita tulis manual ya ini ya. Dan ini kita tinggal memasukkan saja, kita geser ke tempatnya, kita geser sudah selesai ya. Perintahnya adalah sama sebenarnya ya, perintahnya ini juga sama, ini maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, yang artinya adalah lari ya, atau jalan ya. Dan ini sama, ketika berlari itu maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan
Nah, itu artinya lari ya. Itu adalah contoh bahasa pemrograman visual dan tekstual. Jadi kalau bahasa pemrograman visual itu lebih simpel dan mudah untuk dibuat ya, karena sudah ada balok-balok perintah yang tersedia. Nah, ini ya, menulis program sederhana menggunakan Scratch. Yang pertama menggunakan Scratch. Scratch banyak digunakan oleh programmer pemula yang ingin belajar pemrograman. Ketika menggunakan Scratch, kamu cukup menggeser dan meletakkan balok warna-warni yang tersedia. Ya. Untuk program Scratch itu bisa kalian download lewat internet. Ya, nanti akan saya kasih linknya. Ya, link untuk download program Scratch ini. Bisa kalian akses untuk downloadnya ini ya, alamatnya, atau bisa kalian cari di situs SDIT Permata Umat ya. Nanti insya Allah akan saya masukkan aplikasinya di situ ya, tinggal kalian download ya kalau ada waktu ya. Ya, jadi program Scratch ini dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, macOS atau Linux. Tampilannya adalah seperti ini ya. Tadi saya sudah mencobanya. Ini ya. Di sini akan saya jelaskan berapa bagian-bagian yang ada dalam program Scratch. Di sini ada ini ya, deretan ini ya, ke bawah ini ada yang warna-warni ini, ada motion, look, sound, deretan ini sampai terakhir ini disebut sebagai script group atau tempat berbagai balok warna-warni yang berisi kode ya. Selanjutnya ini disebut script block, tempat berbagai pilihan balok sesuai dengan kategori yang dipilih. Jadi perintahnya itu ada di sini. Selanjutnya di sini adalah script area, di mana kita bisa memasukkan perintah-perintah tersebut ke area sini, yaitu tempat untuk meletakkan balok-balok ini ya. Selanjutnya ini ya, ini kotak yang berwarna putih ini yang ada di sekitar objek ini disebut sebagai stage, tempat untuk melihat cerita, kemudian animasi atau game yang telah dibuat. Istilahnya preview ya, istilahnya preview. Kemudian gambar kucing ini disebut sebagai sprite, karakter atau objek yang diwakilkan oleh gambar manusia, hewan, benda, dan objek-objek lainnya ya. Jadi karakter awal untuk program Scratch ini adalah ini ya, gambar kucing, karakter awal dari Scratch. Nah, langsung saja ya, kita akan mencoba membuat animasi sederhana atau perintah-perintah sederhana untuk membuat gerakan animasi ini ya, gerakan gambar ini. Nah, jika kalian ingin mengganti objek atau sprite-nya, kalian tekan ini ya, choose a sprite. Nah, kita pilih ini aja ya, yang plus ini. Nah, di sini sudah tersedia berbagai contoh sprite ya, bisa kalian pilih salah satu. Kalau yang di buku itu adalah gambar mobil di sini ya. Kita coba gambar mobil saja. Kita
kita klik. Ya, untuk menghapus objek atau sprite dari kucing itu ya, di sini sudah tersedia. Ya, kalian klik yang gambar kucing. Kemudian untuk menghapusnya kalian klik tanda sampah di sini ya, dan klik. Nah, dan untuk misalkan mobil ini akan kita buat berjalan ya. Pertama kita ubah dulu posisinya. Cara mengubah posisi itu kalian arahkan mouse-nya ke objek ini ya. Kalian klik tahan, kalian geser di sini misalkan ya. Kemudian kita pilih script groupnya dulu. Kita pilih event ya. Kalau di buku itu event. Nah, perintahnya apa? Misalkan ini ya, kalau di buku ini. Ketika kita tekan tombol spasi ya, kita masukkan ya, untuk memasukkan perintah tinggal kita geser ke area ini ya, ke script area. Ketika kita tekan tombol space pada keyboard, masukkan di sini. Apa yang terjadi? Kita pilih motion misalkan ya. Yang terjadi adalah objek tersebut atau sprite tersebut akan bergerak 10 langkah misalkan ya. Kita coba ya. Kita tekan tombol spasi yang ada pada keyboard. Nah, kalau ingin membuat berjalan, kita tekan tahan pada kita tekan tombol spasi, kita tahan ya. Nah, jangan sampai tembus sini ya, nanti tidak bisa dikembalikan. Kita kembalikan sampai sini saja. Nah, selanjutnya misalkan kalau di buku itu, kalau sudah sampai batas ini, apa yang terjadi? Kalau kalian klik terus, nanti kan akan tembus di sini. Tapi kalau kalian pantulkan, misalkan dipantulkan ya, ketika kita tekan tombol spasi, yang terjadi adalah mobil akan bergerak 10 langkah. Kemudian lagi kita tambahkan masih di motion ya. Kalau di buku itu ini. Jika mencapai batas akan memantul ya, atau jika sampai ke tepi akan objeknya akan berbalik ya, ini ya. Kita coba spasi. Nah, terbalik ya, harusnya kan berubah arah. Nah, untuk membuat mobil tersebut tidak terbalik, kita tambahkan motion tambahan lagi. Nah, ini ya, kita pilih set rotation style left right, yang artinya tentukan cara berbalik kiri dan kanan. Kita tambahkan di sini, kita geser, kita letakkan di sini. Sekarang kita coba. Kita tekan tombol spasi. Nah, ya seperti itu ya. Kita lepas, kita tekan lagi, kan berubah arah. Nah, itu contoh permainan sederhana. Jika ingin menambahkan perintah yang lain, misalkan ini, misalkan say hello. Jika misalkan kalian tambahin ini, ketika objek ini diklik, kita tambahkan lagi ya perintah baru. Misalkan di sini ya, jangan di sini tapi di area yang lain. Kita tambahkan perintah yang lain. Ketika objek ini kita klik, apa yang terjadi? Kita pilih motionnya. Misalkan jika kita klik akan muncul ucapan say hello.
selama 2 detik. Kita coba, kita jalankan dulu ya. Kita tekan tombol spasi dan akan kita coba mengarahkan mouse, kita arahkan ke sini, kemudian kita klik. Nah, akan muncul kan ya, selama 2 detik kurang lebih. Misalkan kalian tambahkan yang lain di ini ya, di area ini saja. Ketika tombol spasi kita tekan, perintah yang lain misalkan mobil akan melaju mengikuti pergerakan mouse. Ya, mobil akan melaju mengikuti pergerakan mouse. Jadi intinya kalian harus paling tidak memahami bahasa ini ya. Tuh, kalian paling tidak sedikit memahami tentang bahasa Inggris karena komputer itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Kita coba ya. Jadi ketika kita tekan spasi, yang terjadi adalah bergerak 10 langkah. Kemudian ketika mencapai tepi atau batas, mobil akan memantul atau terbalik. Kemudian bergerak mengikuti arah mouse. Ya, kita coba. Ya, mobil akan mengikuti gerakan dari mouse. Nah, gitu ya. Itu adalah contoh sederhana dari pembuatan program sederhana menggunakan Scratch. Tugas kalian adalah silahkan kalian buat animasi seperti yang saya buat ini, tapi silahkan pilih karakter yang berbeda. Ya, pilihan karakternya banyak sekali di sini ya. Kalian pilih sesuai keinginan kalian ya. Kemudian buatlah algoritmanya ya, atau perintah-perintahnya, prosedurnya, urutan-urutan dari pergerakan karakter ini. Itu ya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oh iya, jangan lupa kalian simpan ya. Setelah kalian buat seperti ini, kalian simpan file, kemudian save to your komputer. Akan di sini. Kalian tulisi nama dan juga kelas. Kemudian kalian tekan save. Nah, cara mengirimkan tugasnya adalah kalian gerakkan animasinya seperti ini ya. Kemudian kalian videokan. Jadi minta tolong orang tua atau siapa yang bisa dimintai tolong ya untuk merekam pergerakan dari karakter yang kalian buat. Gitu ya. Nah, ya kan pada saat bergerak seperti ini, kalian minta tolong ke orang tua atau orang terdekat yang mau ya, kemudian disuruh merekam. Kemudian tugasnya kalian kirim ke Ustadz. Gitu ya. Ada kurangnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.